harus selalu, kalian harus waspada, kalian harus hati-hati, kan selalu begitu. Jangan seperti abang kalian yang merasa ya nggak bakal apa-apa, ternyata apa-apa. Alhamdulillah, lebaran yang kedua ini semuanya merasa gencar, merasa senang. Apalagi saya kemarin ngumpul sama anak-anak saya ngumpul, terus krunya juga yang nggak libur. Semua apa yang menjadi rencana kami, termasuk salat Idul Fitri barengan, alhamdulillah berjalan bersama-sama. Kemudian saya juga sempat ke makam kemarin bersama anak-anak saya dan cucu saya, semuanya juga berjalan. Artinya sudah 2 kali lebaran kata Vanessa dan Bibi. Ya, kalau kita berbicara masalah lebaran tanpa kehadiran dari almarhum anak saya pertama bersama istrinya, ya memang ada perbedaan. Seperti yang saya sebut, sering saya bacakan, saya sebut di waktu kehadiran dia, keberadaan dia, itu kehidupan ya jauh berbeda dengan sekarang. Mungkin dulu tidaklah saya seramai sekarang. Artinya sekarang anak saya pertama, kedua, ketiga kan punya kru. Artinya kalau ngumpul kadang-kadang ramai. Tapi dulu hanya almarhum Febri saja waktu bujangan. Itu kita ada sesuatu yang ramai di hati ya, ramai di hati. Kenapa? Karena dia selalu hangat ya, dia selalu bercengkrama dengan kita. Dia selalu menanyakan. Kalau dulu zaman almarhum masih bujangan gitu, itu kalau udah masuk bulan puasa, mungkin seminggu puasa dia udah nanya itu, ini mau pulang kampung nggak Pak? Ya gimana, kamu mau pulang kampung nggak? Karena di situ terjadi tukar pikiran, dari musyawarah. Nah, itu aja sih perbedaannya yang saya rasakan daripada sekarang. Berarti yang dikangenin banget apa dari lebaran yang masih ada Bibi ataupun sekarang yang udah 2 tahun nggak ada? Ya kalau yang dikangenin tentu apa ya, sikap-sikap dan sifat-sifat dia itu yang sangat peduli dengan saya selaku papanya, itu selaku mamanya kepada adik-adiknya, itu yang sangat dikangenin sekali. Dia kan anak pertama, dia selalu memberi perhatian kepada adik-adiknya, kepada kami dalam segala hal itu, bukan di dalam persoalan-persoalan tertentu saja ya. Artinya persoalan yang belum tentu kedepannya bagaimana dia sudah menanyakan. Ini seperti saya tanyakan, saya bilang tadi, mau pulang kampung apa enggak? Kita belum berbicara ke situ, dia sudah menanyakan. Nah kadang kita jawab, iya kita mau pulang kampung. Nah, dia jawab, saya mungkin nggak pulang tahun ini Pak, nggak ikut. Nah, kenapa nggak ikut? Saya ada ini. Terus dengan siapa Papa pulang? Kan sekarang Papa kan nanya kan biasanya Papa nyetir sendiri. Ya udah, nanti Bibi antar Papa sampai ke kampung. Nah besoknya dia naik pesawat lagi balik ke Jakarta. Sering begitu tuh. Nah nanti setelah mau kebalik, saya di rumah masih seminggu, dia nelpon, Papa baliknya ada dapat supir nggak? Nah, kalau nggak dapat supir, dia pulang dengan pesawat jemput papanya tuh. Jadi sehingga kita bergantian bawa mobil dengan dia ke Jakarta. Seperti itulah perhatiannya kepada orang tua dan kepada adik-adiknya. Nah sekarang tentu hal itu sudah hilang ya. Kenapa hilang? Mungkin anak-anak adik-adiknya sekarang ada perhatian, tapi berbeda, konsepnya itu berbeda. Apalagi adik-adiknya ini sudah lahirnya di sini. Kalau si almarhum Febri kan lahir di kampung, jadi dia tetap merasa kampungnya di sana. Nah kalau yang sekarang ini kampungnya di sini, jadi dia tidak begitu memperhatikan sampai ke soal-soal seperti itu. Paling dia menanyakan hal-hal lain, sehat apa enggak, paling itu katanya. Mungkin dari adiknya sendiri gimana? Udah 2 tahun ini udah ikhlas begitu atau enggak?
Ya kalau berbicara ikhlas apa segala macam, ya mau tak mau memang hal itu harus kita ikhlaskan, harus kita terima. Itu kan kenyataan sepahit apapun, mau tidak mau, ya kita harus istilahnya harus ya legowo lah, harus menerima. Itu kan sudah merupakan janjian dari Tuhan, artinya sudah merupakan ketetapan dan ketentuan Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Semua kita pun juga akan mengarah ke situ. Namun suasana kehangatan yang sedang lagi hangat-hangatnya kita dengan dia, sedang lagi senang-senang, sedang lagi gembira-gembiranya kita, hilangnya dia, kan di situ kita yang berat menerimanya. Kok begitu cepat? Apalagi dengan meninggal itu kecelakaan. Nah itu kadang-kadang di kecelakaan ini kita akan mempelajari, apalagi hasil pelajaran kita ada suatu kesalahan menurut kita, kelalaian. Di situ kan terkandung suatu kelalaian dari seorang sopir. Hal itulah sebenarnya yang membuat kita agak sulit menerima. Walaupun kita menerima juga, kenapa? Ini sudah merupakan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Tapi ada seorang yang lalai di situ. Itu yang agak beratnya. Saya sih dari awal sudah menerima. Saya mau apa juga saya lagi. Memang sudah janjinya di situ kan. Cuma kadang-kadang bayang-bayang juga ini supirnya mungkin lalai di waktu itu kan begitu. Ya tapi berjalan waktu saya dengan mamanya ya sudah beransur-ansur, ya sudahlah, tidak usah kita terlalu panjang pikir lah. Memang itulah takdir mereka, itulah suratan mereka berdua. Mau apa juga lagi, mau kita tangisin seperti apapun, toh tidak akan merubah suasana, tidak akan merubah situasi. Ya, dia punya anak. Sekarang apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita apa ya udah bisa kok, konsen aja kita terhadap anaknya ini. Kita lampiaskan saja kasih sayang kita, perhatian kita kepada anaknya, kepada Galas. Itu aja lagi menurut pemikiran saya. Bu Haji Dewi sendiri seperti apa, Pak Haji mungkin ya? Mungkin saat silaturahmi salam-salam dengan anak-anak, tapi melihat satu yang hilang, gimana? Ya kalau si mamanya ya seperti itu. Mamanya ya dengan ajakan saya ya kita mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Mau bagaimana lagi kan itu. Walaupun kadang-kadang dia berbicara dengan anaknya, dia ngomong dengan anaknya, dia masih sering nangis ya. Kenapa kalian cepat? Lalu kadang-kadang dalam memberi wejanganlah kepada anak agar kalian semuanya hati-hati bawa mobil, hati-hati melakukan sesuatu. Kenapa? Ya karena mamanya, saya nggak mau lagi kehilangan kalian. Sudah cukuplah abang kalian sebagai pelajaran bagi kami. Nah, jadi sekarang kami harus wanti-wanti menyampaikan kepada kalian. Ya saya sendiri wanti-wanti menyampaikan setiap saat. Mau naik apa, mau pergi kemana, selalu wanti-wanti. Jangan kalian marah. Saya memang gitu. Kenapa? Karena berat menerima kenyataan kehilangan seorang anak yang masih sedang tumbuh ya, masih sedang gembira-gembiranya, sedang lagi istilah orangnya anak sedang lagi kalau ganteng-gantengnya kata istilahnya ya, sedang lagi cakep-cakepnya ya, sehat-sehatnya. Nah ini yang sehat-sehatnya nih. Kalau dia sakit mungkin bagi kita enggak, ya sudahlah, memang sudah takdir di situ udah. Tapi dia sehat, perginya dalam keadaan gembira, dia sudah saya mengadakan acara ulang tahun, pulangnya kok sudah dibungkus. Gimana akan sedih kalau kita berbicara soal itu. Tapi kami sudah mengikhlaskan, dan sebenarnya kami sudah tidak ingin juga dibaca lagi persoalan itu. Karena kalian menanyakan, ya seperti itulah yang ada dalam pikiran kami. Apa nih yang menguatkan Pak Haji dan Bu Haji mungkin ya 2 tahun Idul Fitrinya tanpa bibi ya? Apa yang menguatkan? Apakah anak-anak atau gimana? Ya tentu yang pertama sekali yang menguatkan tentu anak-anak. Adik-adiknya ada 3 orang. Terus ada 1 orang galah. Hal inilah yang menguatkan saya. Saya mau tidak mau harus kuat. Kalau enggak gimana ya? Sehebat apapun, ya, sepintar apapun anak-anak saya, namanya orang tua yang sudah berpengalaman itu sangat dibutuhkan dalam keluarga. Karena kita sudah menjalani hidup. Anak-anak ini tahunya mungkin dari cerita, dari omongan, dari apa yang dia baca, atau dari dia lihat. Kalau kita merasakan sendiri dengan hidup sudah sekian tahun, jadi apa yang
apa yang bakal membuat dia merasa nanti rugi atau bisa membuat dia kecewa, kita sampaikan, kita atasi sekarang. Namun kalau seandainya sesuatu itu terjadi juga terhadap diri mereka, itulah kita serahkan kepada yang kuasa. Saya tetap berwanti-wanti menyampaikan sesuatu yang bisa terjadi di dia, yang kadang-kadang dalam pikiran kita, dalam pikiran mereka mungkin ya biasa-biasa saja, tapi kalau pikir kita harus selalu, kalian harus waspada, kalian harus hati-hati, kan selalu begitu. Jangan seperti abang kalian yang merasa ya, nggak bakal apa-apa, ternyata apa-apa. Nah, itu pengalaman yang pahit itu. Berarti setiap adik-adiknya pada bepergian jauh gitu ada kekhawatiran juga ya? Saya sangat khawatir sekali saya. Sangat khawatir sekali saya. Pesan saya kepada mamanya setiap saat, kalau dia berjalan jauh dengan mobil, setiap saat WA masuk agar jangan ketiduran. Kalau ketiduran, telepon supirnya. Tanya supirnya,